Perhatikan, kalau kita nerima fidyah harus didata khusus fidyah ini larinya fakir miskin. Tapi kalau zakat, yang penting di antara 8 golongan ini, 1, fakir, orang yang benar-benar nggak punya harta, nggak punya pekerjaan, nggak punya tempat tinggal, atau dia punya tempat tinggal, punya pekerjaan, tapi hasil dari kerjanya dibanding dengan kebutuhannya kurangnya terlalu jauh. Semisal sebulan dia butuh uang 5 juta, semisal dia mentok maksimal kerjanya hanya dapat uang 2 juta, fakir. Kalau dia butuhnya 5 juta, dia bisa mengusahakan 3 juta, 3,5, miskin. Fakir miskin orang yang kekurangan. Kalau kekurangannya terlalu banyak, fakir. Kalau kekurangannya tidak terlalu banyak tapi tetap kurang, 10 juta semisal per bulan, tapi dia mentok usahanya, gajinya hanya dapat 7 juta, itu namanya miskin. Kemudian yang ketiga, amil yang diangkat oleh pemerintah. Panitia zakat gak boleh nerima zakat atas nama amil. Ayo hati-hati, sebab masih banyak masjid yang status amilnya itu adalah amil tabarruk namanya, panitia zakat. Dia hanya diangkat oleh RT RW, dia hanya diangkat oleh panitia masjid, dia tidak punya SK resmi dari Basnas. Ini tak boleh nerima zakat atas nama amil. Yang boleh nerima zakat atas nama amil man ista'malahul imam, orang yang diangkat oleh pemimpin lewat SK dari Basnas yang ditunjuk pemerintah untuk mendata, untuk mengumpulkan dan untuk membagikan zakat pada orang-orang yang berhak menerimanya. Amil, mu'allaf yang dijinakkan hatinya, prioritaskan yang baru masuk Islam. Mu'allaf itu kan artinya orang yang hatinya perlu dijinakkan. Mohon maaf, terkadang sudah puluhan tahun jadi muslim masih didata jadi mu'allaf. Dan orangnya sendiri pun selalu mengatakan aku ini mu'allaf. Padahal dia sudah rajin jamaah, ngalahkan yang Islam dari lahir. Betul ya? Loh, imannya sudah kuat kok. Pengen digolongkan mu'allaf. Yang namanya wal mu'allafati qulubuhum itu ya orang yang hatinya perlu dijinakkan. Sudah bukan jinak lagi kok, Islamnya kuat, ahli jamaah, kok terus didata menjadi mu'allaf. Hati-hati nih. Terus apa? Fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang yang punya hutang untuk kebutuhan pokoknya, sabilillah, ini artinya luas, ibnu sabil dan musafir yang kehabisan bekal sampai di sebuah tempat yang di situ ada pembagian zakat, boleh nerima zakat. Paham 8 ini ya? Ada yang jadi amil ini, ada yang amil? 8 ini, paham ya? Saya tanya, coba jawab jujur. 8 ini ada enggak janda? Ada enggak? Bu, yang nerima zakat 8 ini loh yang ada dalam surah Taubah, ada enggak janda? Di sini janda didata enggak? Ayo, janda yang ada di sekitar Masjid Taubah ketika bagi zakat, panitia mendata enggak janda ini, janda ini, janda ini, lalu dikasih pendapatan dari zakat? Didata? Didata enggak? Didata. Terus masuk kategori mustahik yang mana? Ayo hati-hati, ini zakat. Bukan infak sedekah yang bisa diberikan pada siapapun. Ya, tidak ada janda. Tapi orangnya miskin. Nah, itu bukan atas nama janda, atas nama miskin.
Tapi yang perlu dipahami, orang boleh nerima zakat atas nama fakir dan miskin ketika nafkahnya tidak ditanggung orang lain. Nah, terkadang ada janda di sini ikut anaknya kaya, kebutuhannya dicukupi, lalu didata nerima zakat. Atas nama apa? Janda, nggak ada dalam ayat itu. Atas nama apa? Miskin, Ustaz, dia nggak kerja. Miskin dari mana? Wong kebutuhannya dicukupi kok sama anaknya. Yang namanya miskin itu ya kekurangan. Terus gimana? Yo nggak boleh didata tergolong orang yang nerima zakat. Hati-hati nih. Kalau sampai amil panitia zakat data orang yang sebenarnya tidak berhak nerima zakat dikasih uang zakat, amilnya berdosa. Satu. Yang kedua, kasihan itu, kasihan. Kasihan yang akhirnya makan uang zakat padahal dia nggak berhak menerima zakat. Kalau mau ngasih dari pos yang lain, bapak-bapak, dari pos yang lain, dari uang sakunya sendiri gitu loh. Cuma bapak-bapak ini ya memang dari uang sakunya sendiri, lihat jandanya macam mana, masalahnya begitu. Nggak semua abah janda ya, nggak boleh ya. Janda tidak termasuk mustahik. Kalau alasannya miskin, silakan kalau benar-benar miskin dan tidak bisa nerima zakat atas nama fakir miskin ketika nafkahnya ditanggung orang lain, entah anak kandungnya maupun orang lain yang peduli padanya. Paham ya? Nah, ini harus benar-benar diperhatikan. Terkadang amilnya sudah ngaji, panitia zakatnya sudah ngaji, paham tentang ilmu zakat, tahu siapa yang berhak nerima zakat, lalu enggak didata janda itu, jandanya protes. Pak, kok saya enggak ada jatah, biasanya ada. Bu, ternyata ibu ini enggak termasuk orang yang berhak nerima zakat. Jandanya harus dijelaskan. Kalau pengen ngasih, ambilkan dari pos yang lain, paham ya? Entah itu dari penghasilan infak, sedekah maupun yang lain. Ini Bapak Ibu tentang masalah zakat fitrah dan juga orang-orang yang berhak nerima zakat. Mudah-mudahan bisa dipaham dengan benar dan khususnya panitia atau amil zakat bisa mempraktekkan dalam menjalankan amanat mendistribusikan zakat pada orang-orang yang berhak menerimanya. Amin, amin, Allahumma